Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah sejenak kita merenung untuk mengawali setiap kegiatan kita sebelum kita melakukan apapun pada pagi hari ini, untuk sejenak menerima firman Tuhan agar pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kita masih selalu kita rasakan. Karena kadang-kadang bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang sering meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari. Untuk itulah, marilah sekali lagi untuk mengawali semua kegiatan kita. Setelah kita bangun tidur, kita menerima sebagian firman Tuhan melalui Alkitab yang akan kita terima, kita baca, dan kita dengarkan. Namun, sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa agar kita bisa menerima sabda Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, perkenankan ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu GKJ Semarang Timur dan siapapun yang mengikuti kanal YouTube GKJ Semarang Timur di dalam renungan pagi, kami menghadap kehadirat mengucap syukur karena berkat-Mu ya Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selama kami tidur semalaman, dan Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan baru. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin mengawali setiap langkah kehidupan kami. Mohon penyertaan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami terima. Buka hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima sabda-Mu, merasakan dan bisa melaksanakan di setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, di sini dengan judul Paulus di Malta. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu berpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia.
Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang telah menerima sabda Tuhan dan merasakan, dan seharusnya kita bisa melaksanakan di setiap langkah kehidupan kita. Untuk renungan pagi hari ini akan saya beri judul Pemeliharaan Tuhan. Dalam perikop ini jelas sekali bahwa Rasul Paulus diceritakan setelah menyeberangi laut masuk ke daratan yang disebut Pulau Malta. Namun sebelumnya mereka rombongan ini tidak tahu bahwa itu yang namanya Pulau Malta. Mereka rombongan tahu setelah mereka mendarat di Pulau Malta itu. Masyarakatnya sangat antusias menyambut kehadiran Paulus dan rombongannya, sehingga menyediakan apapun yang dibutuhkan. Bisa dikatakan, kalau orang lain mengatakan mungkin Paulus ini adalah seorang musafir, karena pada saat itu mereka adalah sebagai rasul yang mengabarkan kebenaran Tuhan dimanapun mereka berada, yang bisa dikatakan menjelajah di seantero dunia dimanapun mereka bepergian. Ini adalah suatu tugas dan tanggung jawab Rasul Paulus, sehingga sampai di Pulau Malta dan di situ disambut dengan baik. Namun dari sekian banyak ada juga yang bersifat pesimis. Ada yang mendukung, ada yang berpendapat, ada yang pesimis. Pesimisnya seperti apa? Setelah tadi Rasul Paulus selamat mengarungi lautan dan tiba di Pulau Malta, ada yang berbisik pada saat itu karena tangan Paulus digigit oleh ular beludak. Karena ular beludak diketahui saat itu adalah ular yang sangat berbisa dan bisanya itu bisa mematikan siapapun yang digigit oleh ular itu. Sehingga ada yang pesimis, wah ini pasti seorang pembunuh, karena walaupun sudah selamat setelah mengarungi lautan, dia diadili oleh Dewi Keadilan dengan digigit oleh ular beludak, yang ular beludak itu menggigit sampai berpaut pada tangannya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Paulus tidak terjadi apa-apa walaupun tangannya digigit oleh ular beludak. Bahkan ular beludak itu adalah dikibaskan masuk ke api, ular beludaknya yang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah rangkaian kejadian saat Paulus mengabarkan Injil. Dimanapun mereka pergi ada rintangan. Pada saat itu juga seperti yang terjadi adalah digigit ular, dan selain ada yang mendukung, ada yang pesimis. Tetapi apa yang terjadi setelah tidak terjadi apa-apa pada Paulus? Orang yang tadinya pesimis akhirnya berucap lain, menganggap bahwa Paulus ini adalah seorang dewa. Karena digigit ular beludak yang bisa mematikan, tidak terjadi apa-apa. Bahkan gubernur di Pulau Malta saat itu juga menyediakan tanah untuk menginap Paulus dengan rombongannya selama 3 hari, dan disambut dengan sukacita dan segala sesuatunya dicukupi. Bahkan setelah rombongan Rasul Paulus ini akan meninggalkan Pulau Malta pun dicukupi apa yang menjadi kebutuhan selama di dalam perjalanan
oleh orang-orang yang ada di sekitar itu setelah tahu siapa Rasul Paulus. Karena di dalam pelayanannya Rasul Paulus jelas tadi Gubernur Publius yang orang tuanya sakit demam dan disentri, setelah didoakan dan ditumpangi tangan oleh Rasul Paulus sembuh. Bahkan banyak orang yang datang ke situ di Pulau Malta itu yang datang karena sakit disembuhkan oleh Rasul Paulus. Sehingga banyak orang yang menghormati Paulus dan rombongannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita? Kadang memang kita sering sok-sok pesimis dengan hidup kita sendiri. Kadang-kadang kita suatu saat ketika kita mendapatkan musibah atau halangan sesuatu, menganggap bahwa Tuhan meninggalkan kita. Padahal sebenarnya adalah tidak. Pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita tanpa kita sadari. Sering saat kita merasa ada kekurangan di dalam kehidupan kita, atau mungkin kita sakit, kalau dibandingkan keadaan kita yang lain, kita misalnya sakit 1 atau 2 hari, kita kadang-kadang secara manusiawi, kita adalah sudah mengeluh yang luar biasa. Tapi kita lupa bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah lebih dari puluhan tahun kita beraktivitas dengan kesehatan dan kecukupan kebutuhan kita. Kadang-kadang kita melupakan itu. Pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kita sangat-sangat luar biasa. Apa yang menjadi kebutuhan pasti diberi oleh Tuhan. Beda dengan keinginan. Kadang-kadang manusia keinginannya bermacam-macam, tapi Tuhan lebih tahu. Boleh manusia menginginkan sesuatu apapun di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan mencukupkan bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Kebutuhan kita pasti Tuhan lebih tahu daripada kita. Yang kita kadang-kadang kurang menyadari pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita diberi kesehatan, kadang-kadang kita sakit, misalnya sakit tangan kiri, kita sudah mengeluh, wah, awak loro kabeh, padahal yang sakit hanya tangan kiri, yang lain tidak sakit. Tapi kadang-kadang kita mengeluh seluruh tubuh sakit semua. Padahal kita kaki tidak sakit, kepala tidak sakit, tangan salah satu tangan yang sakit, kadang-kadang kita sudah mengeluh, wah, sakit semua. Kita mungkin makan, saat ini mungkin kita tidak bisa makan dengan lauk yang kita inginkan umpamanya. Kita menginginkan lauk daging, tapi yang ada pada pagi hari ini karena kondisi keadaan mungkin hanya ada tahu tempe atau hanya sayur atau pecel atau gudangan. Tetapi kadang-kadang karena keinginannya yang belum terpenuhi, kadang-kadang sudah bersulo. Ini adalah kadang-kadang orang yang melupakan pemeliharaan Tuhan. Saat kita bepergian, kita sudah dituntun Tuhan. Dari rumah kita pergi sampai tempat tujuan, sampai pulang kembali ke rumah, kita dengan selamat, kita sehat. Tapi kadang-kadang kebanyakan kita yang di rumah sudah mengeluh, wah, keselera karu-karuan balungo. Padahal kita sudah merencanakan kita bepergian. Nek wong bepergian itu pasti ada risikuna, nek bar lunga mesti ya kesel. Tapi kadang-kadang kita mengeluh, kita lupa bahwa tujuan kita sudah tercapai, kadang-kadang kita malah mengeluh setelah sampai di rumah. Nah, inilah kadang-kadang pemeliharaan Tuhan yang sudah sekian banyak, yang luar biasa, kadang-kadang kita lupakan. Kita kadang-kadang yang kita rasakan yang hanya sedikit karena mungkin kelelahan atau mungkin karena ada sesuatu yang hanya sedikit, itu kadang-kadang yang kita rasakan. Kita lupa bahwa pemeliharaan Tuhan yang sekian banyak, yang sekian besar kita lupakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa manusiawi nek wong Jawa ora maido nek wong jenenge kesel ki mengeluh. Saya kira semua pernah mengalami. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita untuk belajar merenungi, merasakan pemeliharaan Tuhan.
Sejak kita bangun tidur sampai mau tidur lagi pada malam hari, kebutuhan kita tercukupi, badan kita masih sehat, kita masih bisa merasakan. Orang yang masih bisa merasakan sakit, itu adalah orang yang benar-benar masih dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang tidak bisa merasakan sakit, itu mungkinlah yang perlu perhatian. Jadi, kadang-kadang ada kekurangan di dalam keinginan, itu juga manusiawi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun di dalam memelihara kehidupan kita. Kita diberi keluarga, istri, suami, anak, cucu, bahkan orang tua yang masih. Kadang-kadang kita sok-sok dengan orang tua kurang memperhatikan. Kadang-kadang orang tua sebenarnya tidak butuh materi, tetapi hanya butuh perhatian. Orang tua disowani, pripun mbah kabare, itu orang tua sudah luar biasa. Ini karena pemeliharaan Tuhan melalui anak cucu, orang tua ini juga merasakan. Dengan ditengok oleh anak cucu, merasa bangga, masih merasa diwongke. Tuhan masih memelihara kehidupan melalui anak cucu, melalui tetangga, melalui siapapun yang kita ajak berkomunikasi. Kita bersosialisasi kepada siapapun, karena pemeliharaan Tuhan kita tidak tahu melalui siapa. Bukan melalui orang yang kaya, bukan melalui orang yang mempunyai jabatan tinggi. Pemeliharaan Tuhan kadang-kadang melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang secara ekonomi kalau kita pandang mungkin di bawah kita. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa membatasi, kita kadang-kadang melupakan pemeliharaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa kita rasakan, bisa kita resapi, sehingga kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan setiap langkah kehidupan kita. Lalu kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Semoga kita masih bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadiran-Mu ya Tuhan, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa menerima sebagian firman-Mu yang bisa kami baca, bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan karena kami sering melupakan apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami yang sudah kami terima, yang tak terhingga waktu dan jumlahnya. Kalau kami menghitung mungkin tidak mampu ya Tuhan karena pemeliharaan-Mu. Tetapi kami sering melupakan, bahkan kami sering mengeluh karena kekurangan ini, kekurangan itu dan sebagainya, menuruti keinginan kedagingan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan untuk selalu bisa merasakan dan bersyukur sehingga kami bisa berbuat kemuliaan nama Tuhan. Ibadah kami dimanapun kami berada, selalu kami beribadah kepadamu dalam bentuk-bentuk yang lain. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.